Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang cara membuat jurnal khusus. Nah, pada selanjutnya untuk siklus akuntansi selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Sebenarnya nggak ada bedanya sih antara posting dari jurnal umum ke buku besar dan jurnal khusus ke buku besar. Malah lebih mudah posting dari jurnal khusus ke buku besar ketimbang jurnal umum ke buku besar. Kenapa? Karena di dalam jurnal khusus saldonya ini udah ada. Kayak gini contohnya. Saldo ini udah ada. Jadi sama aja kita memindahkan akun-akun yang ada di jurnal khusus ke dalam buku besar atau kita posting. Nah, langkah yang pertama yang pasti kalian harus buat dulu formatnya ya, kolom buku besar. Apa aja di sini isinya? Kita lihat dari pertama. Di sini kan ada jurnal penjualan ya. Nah, jurnal penjualan ada apa aja di sini? Ada piutang dagang, ada penjualan. Berarti dua akun ini kita buat ke buku besar. Di jurnal penerimaan kas ada kas, potongan penjualan, piutang, penjualan, serba-serbi. Di jurnal pembelian ada pembelian, serba-serbi, utang dagang. Nah, untuk kolom serba-serbi ini yang harus kalian ketahui, dilihat di sini ya. Kolom keterangannya kan ini perlengkapan, pembelian perlengkapan, berarti kita postingnya perlengkapan, jangan serba-serbi. Sini juga ada ya di jurnal penerimaan kas. Nah, ini serba-serbi, jangan kalian posting akun serba-serbi ini ke buku besar, karena di keterangan ini kan ada yang namanya pendapatan, berarti pendapatan yang kita posting ke dalam buku besar, seperti itu ya. Selanjutnya di jurnal pengeluaran kas ada utang dagang, pembelian, serba-serbi lagi nih, jangan diposting serba-serbi. Ini apa? Pembayaran sewa, berarti beban sewa yang kita posting. Terus ada utang wesel, berarti utang wesel kita posting. Kas tadi udah ada. Selanjutnya ada potongan pembelian. Jurnal umumnya kosong dah. Nah, ini udah saya buatkan kolomnya. Nanti kita coba praktekkan bagaimana cara postingnya dari jurnal khusus ke buku besar. Oke, langsung aja kita langsung posting dari jurnal khusus ke dalam buku besar. Yang paling utama pasti kalian tulis judulnya dulu. Nama akun kas, nomor akun 101. Di sini ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, debit dan kredit. Saldo normal kas, ingat ya, adanya di debit gitu. Kita lihat jurnal khususnya. Kas ada di mana aja? Jurnal penjualan udah pasti nggak ada. Jurnal penerimaan kas ada nih. Ada di kolom debit. Nah, yang mana yang kita ambil angkanya? Yang kita ambil itu totalnya ya, akhir yang ada di paling bawah atau total yang kita masukkan ke dalam buku besar. Tanggalnya kita tulis akhir bulan ya, tanggal 31 aja. Keterangannya di jurnal penerimaan kas. Referensinya singkatan dari ini yang kemarin kita udah kita bahas, JKM 1 ya, karena ini ada satu jurnal. Ada di kolom debit berapa tadi kita lihat, totalnya 1.095.000, kita tulis 1095. Saldonya juga 1095. Dah, ini selesai. Selanjutnya ada di mana lagi? Jurnal pembelian udah pasti nggak ada. Nah, ini ada di jurnal pengeluaran kas. Di jurnal pengeluaran kas ada di kolom kredit ya. Lihat kolomnya. Ini debit, ini kredit. Nah, kas ini adanya di kredit ya. Kas di jurnal pengeluaran kas, kita tulis. Tanggalnya masih yang akhir bulan. Keterangannya jurnal pengeluaran
kas, referensinya JKK, jurnal kas keluar 1. Totalnya berapa kita lihat, 2.824.224. Karena ini di kredit dan ini di debit, maka kita kurang. Ini dikurang dengan ini, hasilnya minus, nggak apa-apa ya, hasilnya minus nggak apa-apa. Udah, kas selesai ya, karena nggak ada lagi kas. Selanjutnya ada piutang. Piutang ada di mana kita lihat. Nah, yang pertama di jurnal penjualan ini ya, piutang dagang di kolom debit jurnal penjualan. Kita tulis tanggalnya 31. Ini nama akun dan nomor akun jangan lupa ditulis juga. Ada di jurnal penjualan JPJ 1, jurnal penjualan. Di debit tadi ya berapa? Ini ya, ingat totalnya yang kita ambil, jangan angka yang lain. Yang paling bawah atau total yang kita ambil 1.927.1927. Di debit juga masih sama ya, kita copy aja. Udah, selanjutnya di mana lagi? Penerimaan kas ada nggak? Ada nih ya, di kredit. Lihat, piutang ada di kredit senilai 1045. Kita tulis jurnal penerimaan kas tanggal 31, jurnal penerimaan kas JKM 1, nilai berapa tadi? 1045. Salah, dia ada di kolom kredit ya, 1045. Nah, karena ini debit, ini kredit, berarti kita kurang. 1927 dikurang 1045, hasilnya 882.000. Di jurnal pembelian ada apa enggak? Enggak ada. Di jurnal pengeluaran kas ada apa enggak? Enggak ada. Jurnal umum karena ini enggak ada ya, kosong. Udah, berarti piutang selesai. Selanjutnya perlengkapan. Kita lihat perlengkapan ada di mana. Penjualan udah pasti nggak ada. Di jurnal penerimaan kas ada apa enggak? Nggak ada. Jurnal pembelian. Nah, ini ya, di kolom serba-serbi jurnal pembelian. Pembelian perlengkapan kita masukin di jurnal pembelian tanggal 31, jurnal pembelian JPB 1. Ada di mana dia? Ya, ini di kolom debit ya, lihat. Ini debit, ini kredit. Karena serba-serbi ada di kolom debit, jadi kita masukin. Nilainya 1 juta. 1 juta. Kita copy aja, saldonya juga sama. Nah, ada lagi nggak? Di jurnal pengeluaran ada apa nggak? Nggak ada. Berarti perlengkapan selesai. Selanjutnya utang dagang. Lihat utang dagang ada di jurnal mana? Penjualan nggak ada, penerimaan kas nggak ada juga, jurnal pembelian. Nah, ini ya, ada di jurnal pembelian. Kita masukin. Nilainya 3.800.000. Kita masukin tanggal 31, jurnal pembelian, referensinya JPB 1, adanya di kredit 3.800.000. Kita copy aja, saldonya masih sama 3.800.000. Jurnal pembelian udah ya. Ada di mana lagi? Pengeluaran kas ada apa enggak? Ada nih ya, di kolom debit. Jurnal pengeluaran kas senilai 1.100.000. Kita masukin tanggal 31, jurnal pengeluaran kas
referensinya JKK1 ada di debit 1 juta berapa tadi? 1.100.000, 1.100. Oke, sama dengan karena ini di kredit dan ini di debit, berarti kita kurang 3.800.000 kurang 1.100.000, hasilnya 2.700.000. Dah, utang juga selesai. Selanjutnya ada apa lagi? Utang wesel. Kita lihat utang wesel ada di mana. Jurnal penjualan udah pasti nggak ada. Penerimaan kas ada apa enggak? Tidak ada. Jurnal pembelian nggak ada juga. Jurnal pengeluaran kas. Nah, ini ya, di kolom serba-serbi di debit senilai berapa? 1 juta. Oke, kita masukin di jurnal pengeluaran kas tanggal 31. Jurnal pengeluaran kas JKK1 ada di kredit berapa tadi? 1 juta. Saldonya masih sama 1 juta. Utang wesel selesai. Selanjutnya ada pendapatan. Kita lihat pendapatan ada di mana. Penjualan ada enggak? Enggak ada. Penerimaan kas ada enggak? Ada. Ini ya. Di kolom serba-serbi di kredit senilai 50.000. Lihat keterangannya. Pendapatan lain-lain. Kita masukin berarti jurnal penerimaan kas. Tanggal 31. Jurnal penerimaan kas JKM1 ada di kredit 50.000. Kita copy aja, saldonya pasti sama 50.000. Nah, pendapatan selesai. Selanjutnya ada penjualan. Penjualan ada di mana? Kita lihat, pasti ada di jurnal penjualan senilai 1927. Kita masukin tanggal 31. Jurnal penjualan JPJ1 ada di kredit berapa tadi? 1927. Kita masukin 1927. Saldonya sama, kita pindahin aja. Nah, penjualan ada di mana lagi? Penerimaan kas ada enggak? Kosong ya, kita lewatin. Di pembelian udah pasti nggak ada. Pengeluaran kas ada nggak? Udah pasti nggak ada juga. Berarti penjualan selesai. Sekarang masuk ke pembelian. Pembelian ada di mana? Jurnal penjualan udah pasti nggak ada. Penerimaan kas juga nggak ada. Nah, pasti ada di jurnal pembelian ya. Nih di kolom debit. Berapa nilainya? Ini udah pasti total. Jangan lupa yang kita posting totalnya. Ya, di jurnal pembelian kita masukin senilai 2.800.000. Tanggal 31. Jurnal pembelian referensinya JPB1 ada di mana tadi? Debit. Ya, di kolom debit pembelian ya senilai 2.800.000. Kita masukin 2.800.000. Saldonya kita copy aja. Ya, pembelian ada di mana lagi? Jurnal pengeluaran kas ada nggak? Iya, ada. Nilainya senilai 250.000. Kita masukin di jurnal pengeluaran kas. Tanggal 31. Jurnal pengeluaran kas JKK1 ada di mana? Kita lihat ya, kolom debit ya, pembelian senilai 250.000. Kita masukin 250. Dan kita totalin saldonya, karena ini debit dan ini juga debit, berarti kita tambah 2.800 tambah 250.000, hasilnya 3.050.000. Nah, pembelian selesai. Selanjutnya ada potongan pembelian. Kita lihat potongan pembelian ada di mana? Ya, udah pasti ada di jurnal penerimaan kas ada nggak? Nggak ada. Jurnal penjualan udah pasti nggak ada. Jurnal pembelian ya ada nggak? Nggak ada. Di jurnal pengeluaran kas, nih di kolom kredit lihat ada potongan pembelian. Totalnya 26.000. Kita masukin
tanggal 31 jurnal pengeluaran kas, referensinya JKK1, ada di kolom kredit. Tadi berapa? 26.000, kita masukin 26.000. Saldonya kita masukin aja, copy 26.000. Nah, potongan pembelian selesai. Selanjutnya yang terakhir nih, ada beban sewa. Ada di mana beban sewa? Pengeluaran kas ada nggak? Nih ya, ada di kolom serba-serbi di debit jurnal pengeluaran kas. Lihat keterangannya, pembayaran sewa, berarti dia beban sewa. Gitu ya. Ini ada jurnal pengeluaran kas, kita masukin senilai 500.000. Tanggal 31 jurnal pengeluaran kas, referensi JKK1, ada di mana? Di debit senilai 500. Nah, kenapa kolom serba-serbi nggak kita ambil totalnya? Jangan ya, karena dia beda akunnya. Ini kan ada akun pembayaran sewa yang 1 juta, akun utang wesel ya. Jadi jangan kita ambil totalnya. Oke, yang kita ambil nilainya dari si beban sewa ini. Nilainya 500.000, kita tulis 500.000. Saldonya kita pindahin aja. Dah, selesai ya. Gampang ya, buku besar mah tinggal pindahin aja. Jika ada pertanyaan, langsung aja komentar di kolom komentar atau di akun psikologi kalian masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.